Kegiatan pagi dari SMP 2 Pangururan, hari Rabu, 15 Mei tahun 2024. 3S. Kebaktian bersama, Litnum. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut bila Kau bersertaku, bersamamu selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ulangi dari atas ya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku
sisiku, tak akan ku takut bila kau besertaku, bersamamu selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sampai hati kau rasai menolongku, Tuhan Tuhan. Saat maju Tuhan, Bapa Kau menonton diriku, berdoa menasuri, nago asino tolongi, hari Tuhan, Haleluya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, jadi anak-anak kami, ya, di sini sudah tidak ada lagi
kelas 9, jadi tinggal kelas 7 dan kelas 8 ya. Jadi kami berharap Bapak Ibu guru di sini ya, sebagai kami mendidik kamu satu persatu ya, supaya kalian lebih mencintai ya kitab sucimu, supaya kamu selalu membawa itu ya menjadi kebutuhan rohanimu ya. Maka Bapak selalu mengingatkan, apalagi terutama yang ada mata pelajaran agama hari ini ya, kalau ada di tasmu kitab suci, dibawa ke lapangan ya, biar sama-sama kita mendengarkan, membaca ya, sehingga kita dapat menghayati sabda Tuhan. Nah, jadi anak-anak kami, adapun renungan kita di hari ini yaitu berbicara tentang nasihat dan didikan. Apa anak-anak kami? Nasihat dan didikan. Jadi kita di sini ya diajak untuk kita tidak meremehkan nasihat dan didikan ya, terutama nasihat dan didikan di dalam Tuhan. Nah, jadi kata ini ya selalu mengajak kepada kita semua ya, kepada setiap orang, supaya kita lebih memberikan perhatian kita sepenuhnya ya kepada suatu nasihat, kepada suatu didikan, di mana nasihat dan didikan itu yang akan mengajarkan kepada kita semua agar kita selalu ya mau mendengarkan dan melakukannya, sehingga kita dapat membekali diri kita untuk dapat menghadapi tantangan kehidupan yang akan kita jalani atau kita lewati sehari-hari. Jadi di sini ya, kitab Amsal ini mengajarkan kepada kita semua supaya kita selalu memperhatikan suatu didikan ya. Jadi kita harus selalu memperhatikan suatu didikan. Nah, yang pertama itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita ya. Jadi jangan kita hanya selalu memakai pengertian kita ya, jangan kita selalu hanya memakai pikiran kita dan bahkan hanya mengandalkan kekuatan kita. Tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kita sehari-hari ya. Jadi kita harus selalu mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, yang mengarahkan kita, dan selalu kita dilindungi dalam penyertaan Tuhan. Nah, itu kalau kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya kita ya hidup berlaku setia di hadapan Tuhan ya. Nah, ini yang paling susah, paling sulit ya. Kalau berlaku setia artinya kita tidak boleh ingkar janji ya. Kita harus selalu setia kepada Tuhan. Nah, itu membutuhkan suatu ketekunan ya, suatu kejujuran. Nah, ini terkadang penyakit manusia ya kan, sulit untuk jujur. Nah, jadi banyak hal-hal yang dapat mengganggu hidup kita sehingga kita sulit untuk melakukan ini. Tetapi kita kalau selalu hidup di dalam Tuhan dengan berlaku setia di hadapan Tuhan, maka ya ketekunan dan kejujuran kita bisa lakukan.
kita di dalam menjalani hidup ini, kita harus selalu berlaku setia, sehingga kita di dalam setiap tugas hubungan kita ya kepada Tuhan ya, dan harus juga disertai dengan komitmen. Nah, ini dia yang berlaku dengan setia. Nah, jadi kita tidak boleh ingkar janji. Nah, kalau kita mau setia kepada Tuhan, kita harus penuh dengan pengorbanan. Nah, lalu yang ketiga, ya, ini yang paling penting, kita harus hidup takut akan Allah ya di dalam hidup kita. Jadi kita harus takut melakukan perbuatan dosa, ya, perbuatan yang jahat. Nah, jadi di dalam menjalani kehidupan ini, kita harus penuh dengan rasa hormat dan ketaatan kita kepada Tuhan untuk kita dapat melakukan kebaikan, ya, untuk dapat kita menghindari dosa, dan kita juga dapat menjalani kehidupan dengan penuh rasa kesadaran. Nah, ini dia kalau kita mau hidup takut akan Tuhan. Jadi kalau ada yang selalu ya melakukan perbuatan dosa, itu orang yang tidak takut Tuhan. Nah, jadi kita diajak di dalam kitab Amsal ini supaya kita tetap takut akan Tuhan. Nah, jadi anak-anak kami, ketiga hal inilah yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang bermoral. Ketika kita menyadari bahwa pentingnya nasihat itu di dalam hidup kita, sehingga kita pun dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang jahat yang dapat memotivasi diri kita, sehingga kita dapat melakukan perbuatan yang baik. Ya, jadi tentunya kalian sudah tahu mana yang jahat dan mana yang baik. Jadi perbuatan yang jahat itu harus kita hindari, ya, jangan kita lakukan. Kalau perbuatan yang baik itulah yang kita ikuti, kita lakukan. Perbuatan yang jahat itu yang kita jauhi. Tapi perbuatan yang baiklah kita selalu lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pun akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, maka marilah kita dalami arahan dan bimbingan dari kitab Amsal ini bagi kita semua, sehingga kita dapat berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang baik dan ajaran-ajaran yang benar, sehingga dengan cara demikian ya kita semua dapat menjaga dan memelihara hidup kita yang dari pemberian Tuhan, dengan menjadi bagian atas tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang yang beriman. Ya, yang paling penting harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di dalam firman Tuhan ini hendak mengajarkan kepada kita semua, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar bijaksana di dalam nasihat dan pengajaran Tuhan, di mana kita harus tunduk pada rancangan-rancangan Tuhan dan keputusan Tuhan. Jadi kita harus setia kepada Tuhan, kita harus takut akan Tuhan, kita harus selalu berhati-hati dalam memperhatikan setiap langkah kita, dalam kita berbicara, dalam kita bertindak, ya, harus selalu hati-hati. Nah, apalagi dalam perkataan, ya, sering kita menggosipkan orang, ya kan, membicarakan orang, sementara kekurangan dan kelemahan kita tidak kita sadari. Nah, ini sering terjadi, hanya kita menceritakan orang lain, namun kita memoreksi diri kita, ya,
berbicara kita harus hati-hati, jangan menyakiti hati orang, apalagi merendahkan orang lain. Jadi kita di sini diajarkan untuk merendahkan diri dan menerima pengajaran Tuhan, sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi anak-anak kami yang terkasih, yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demi kita mencapai tujuan kita tersebut, maka lewat sabda Tuhan ini di dalam perjanjian lama di kitab Amsal ini, bahwa kita mendengar nasihat Tuhan itu adalah baik bagi kehidupan kita sekarang dan juga di masa yang akan datang. Ya. Maka hal-hal apa saja yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini? Nah, yang pertama itu ialah kita harus berdoa. Nah, coba dulu tunjuk tangan dulu. Siapa yang tadi malam sebelum tidur berdoa? Sebelum tidur, mau tidur kan? Coba angkat dulu tangan. Ya, turun tangan. Nah, siapa yang tadi mau sarapan berdoa? Semua ya. Ketika sarapan dia lupa berdoa. Nah, siapa tadi yang mau berangkat ke sekolah, dia berdoa kepada Tuhan? Coba angkat tangan. Ya, jadi banyak kita yang lupa berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, ini harus menjadi makanan rohani kita supaya kita menjalin hubungan kita kepada Tuhan. Ya, kita harus selalu ingat kepada Tuhan dengan berdoa. Jadi di sini Yesus mengajarkan kepada kita semua, ya, untuk kita selalu menjalin komunikasi kita kepada Tuhan dengan meluangkan waktu kita untuk selalu berdoa dengan tak henti-hentinya. Ya, jadi di sini sabda Tuhan menegur anak-anak kami supaya kita rajin berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan kita lupa, karena Tuhanlah yang selalu menjadi hidup kita, ya kan? Nah, dialah yang selalu kita andalkan dalam hidup kita. Maka jangan kita lupa untuk menjalin komunikasi kepada Tuhan. Nah, yang kedua, ya, perlu kita mendengar nasihat dan menerima didikan supaya engkau menjadi bijak. Nah, ini tadi tertulis di mana? Amsal 19 ayat 20 yang kita baca tadi, ya. Jadi dia akibat kalau tidak membawa kita suci. Jadi kamu lupa, ya kan? Dari mana bacaannya? Nah, jadi di dalam Amsal 19 ayat 20 artinya dikatakan, jika kita mau mendengarkan secara sungguh-sungguh, maka nasihat dan didikan itu yang akan mengarahkan kita semua untuk memilih menjadi lebih bijak dan membuat kita memiliki rasa bahagia untuk menjalani kehidupan ini. Nah, misalnya, ya, sebagai contoh, ya, hal kecil lah dulu kita lihat, ya, contohnya yang kita lakukan di sekolah ini 3S, ya kan? Apa itu? Apa itu 3S? Ada suara kelas 8, yang kelas 7. Iya, senyum, salam dan sapa. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang baik. Nah, ini menuju kepada kebaikan. Dan marilah kita tingkatkan dan kita lakukan
kepada semua orang, terlebih kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, demi untuk perubahan dan kesatuan kita dalam lingkup sekolah ini. Ya, jadi kalau Bapak perhatikan, ya ketika kalian masuk ke dalam sekolah ini lewat dari gerbang, masih ada muka anak-anak kami yang mulu, ya kan? Nggak ada senyumnya. Jadi berat dia melakukan 3S ini. Nah, masih ada yang murung mukanya. Nah, padahal senyum itu adalah bagian dari iman. Ya. Jadi kalau ketika kamu menyalam siapapun itu, ya, senyum. Nah, coba semua Bapak lihat dulu senyum. Coba bagaimana? Iya kan? Jadi itulah yang kamu lakukan untuk kita terapkan di sekolah ini, melakukan 3S, ya kan? Dan malah menyapa pun terkadang anak kami malas, ya kan? Nah, jadi kalau kita lakukan ini, maka kita dapat menjalani kehidupan ini dengan rasa bahagia. Ya, jadi perlu kita melakukan senyum, salam dan sapa. Ya, bangga nggak kalian melakukan ini? Bangga? Bahagia nggak? Itu bahagia. Nah, jadi anak-anak kami tidak perlu sungkan-sungkan dan segan-segan untuk melakukan hal ini. Ini untuk kebaikan kita ke depan. Nah, lalu yang ketiga, kita juga sebagai anak-anak Tuhan sudah selayaknya kita menerima suatu didikan dalam bentuk teguran, dan jangan kamu sekali-kali berusaha lari dari teguran. Ya, di dalam nasihat dan didikan, di mana kita diajarkan tentang pentingnya makna nasihat, pengajaran, bimbingan, dan arahan ini. Ya, supaya apa? Supaya kita jangan menjadi orang yang pembohong. Ya, supaya kita jangan menjadi orang yang pemalas. Supaya kita jangan menjadi orang yang pendusta. Supaya kita jangan menjadi orang pencemooh. Ya, agar kita pun tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, seperti dikatakan di dalam Amsal 10 ya ayat 17 di dalam Perjanjian Lama, dikatakan di sini, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran maka dia akan tersesat. Berapakah hasil dari 26 kurang 7 kali 12 tambah 2?